warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati, dalam pelajaran matematika. Silahkan kalian simak penjelasan Ibu ya, tetap semangat ya. Bagus. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang persamaan rasional. Sudah siap belajar? Bagus. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi dengan tujuan sebagai berikut ya. Silakan kalian perhatikan pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran untuk materi persamaan rasional, yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari bilangan rasional. Kedua, siswa dapat memahami konsep persamaan rasional. Yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan rasional. Ketiga ini adalah tujuan pembelajaran dari materi persamaan rasional. Kita lanjutkan. Pembahasan persamaan rasional terdiri dari yang pertama, Ibu akan menjelaskan definisi bilangan rasional. Yang kedua, tentang konsep persamaan rasional. Yang ketiga adalah bagaimana cara penyelesaian dari persamaan rasional. Kita ke definisi. Definisi dari bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah definisi dari bilangan rasional ya anak-anak. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya adalah merupakan bilangan bulat dan penyebutnya A atau B ini tidak sama dengan 0. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat. Yang pertama adalah seperti ini contohnya. Ini adalah bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. 1/3, 9/5. Nah ini juga adalah contoh dari bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal yang terbatas ya. Ini 0,2, 0,4, ya, 0,375. Ini adalah merupakan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal terbatas. Contoh yang lainnya seperti ini ya Nana. 1/9 ini juga merupakan bilangan rasional. 1/11 atau 1/13. Kenapa? Karena dia merupakan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yang tidak terbatas. Ini kan tidak terbatas ya. Terus 1 dan berulang. Kenapa berulang? Ini terus 1 terus belakangnya. Nah, ini 0,090909 sehingga ini bisa kita tulis. Kalau ditulis ya, ini 0,11 ya garis tegas. Ini karena yang berulang 0,9, 09, 09, maka ini ditulis seperti ini. Nah, 0,09 ada garis di atasnya. Ya, ini juga merupakan bilangan rasional ya. Jadi walaupun tidak terbatas, tetapi dia berulang, selalu tetap di belakangnya ini tetap selalu 1, yang ini selalu tetap 09. Ya. Maka ini dikatakan dengan bilangan rasional. Contoh yang lainnya bisa juga dinyatakan dalam bentuk tanda akar seperti ini ya. Jadi walaupun ada akarnya, akar 1 ini merupakan bilangan rasional anak-anak ya, karena akar 1 kan 1 ya. Akar 4, akar 9, ini bilangan yang dinyatakan dalam bentuk tanda akar, misalkan akar 1/25. Nah, itu juga merupakan misalkan akar dari 1/25. Nah, ini juga merupakan bilangan rasional, karena akar dari 1/25 ini adalah 1/5. Semoga kalian bisa memahami ya. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan rasional. Kita lanjutkan. Sekarang ke konsep persamaan rasional. Apa sih persamaan rasional itu? Persamaan rasional adalah
persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi di sini kita garis bawahi penyebutnya ya, anak-anak. Penyebutnya itu memuat variabel. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya yang pertama ya. Jadi ini persamaan dalam bentuk pecahan, ini pecahan, ya. Tandanya sama dengan, berarti ini persamaan. Kemudian kita lihat penyebutnya memuat variabel. Nah, ini ya. Jadi salah satu penyebutnya ada yang memuat variabel, yaitu ini ya, min X ini. Ini adalah variabel ya penyebutnya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini. Ini persamaannya juga merupakan contoh dari konsep persamaan rasional ya anak-anak ya. Jadi ini penyebutnya memuat variabel. Ini penyebutnya memuat variabel. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bukan persamaan rasional. Nah, contoh seperti ini. Walaupun ini berbentuk pecahan, tetapi kita lihat penyebutnya di sini 3 ya. 3 ini bukan merupakan variabel. Sehingga persamaan ini X tambah 1/3 sama dengan 5 ini bukan persamaan rasional. Ataupun seperti ini, karena tidak bentuk pecahan, ini dikatakan bukan persamaan rasional. Nanti dalam penyelesaiannya, untuk persamaan rasional yang berbentuk seperti ini, anak-anak untuk penyelesaiannya ada 2 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan perkalian silang. Jadi kita lakukan perkalian silang ya, seperti ini. Kita lakukan perkalian silang. Langkah kedua, kita lakukan operasi aljabar sehingga kita bisa menentukan penyelesaiannya atau nilai dari variabelnya. Kalau dia variabel X, berarti kita akan terakhir menentukan nilai dari variabel X-nya. Kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Kita akan menentukan penyelesaian persamaan rasional berikut ini. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita kembali ingat, kita bisa menentukan dengan 2 langkah ini ya. Lakukan perkalian silang, kemudian lakukan operasi aljabar. Oke, kita jawab. Yuk kita jawab. Berarti langkah pertama kita lakukan perkalian silang ya anak-anak ya. Kita kalikan ini, Ibu jawab di sini. Kita kalikan, berarti negatif 4 dikali dengan ini ya, 2X dikurang 1 sama dengan ini 5 dikali dengan yang di sini ya, kan perkalian silang ya. Kali X dikurang 7. Kita sederhanakan. Min 4 kali 2X berarti min 8X. Min 4 kali min 1, min kali min positif. 4 kali 1, 4. Oke. 5 kali X 5X, 5 kali negatif 7, negatif 35. Selanjutnya, kita kelompokkan ya, karena kita akan menentukan penyelesaiannya. Berarti nilai dari variabel X, kita kelompokkan anak-anak yang ada variabel X-nya di sebelah kiri ya. Yang konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Yuk kita kelompokkan, ini berarti di sebelah kiri tetap negatif. Ini kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, dari positif berarti menjadi negatif. Yang ini tetap di sebelah kanan. Nah, yang konstanta 4 dari kiri kita pindahkan ke kanan, maka menjadi negatif 4. Min 8, min 5, min 8, min 5. Min 8 ke kiri, min 5 ke kiri, biasanya negatif 13X. Min 35 dikurang 4, negatif 39. Sehingga nilai X-nya negatif 39 dibagi negatif 13. Berapa, Nana? 3. Tuh, jawabannya adalah 3. Sehingga dikatakan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 3. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Tentukan penyelesaian persamaan rasional berikut ini. Nah, ini kita kalikan silang ya. Seperti tadi, ini langkah penyelesaiannya. Lakukan perkalian silang, melakukan operasi aljabar.
Kita jawab, kita kalikan silang yang ini dengannya. X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan, ini kita kalikan silang, min 4 dikali dengan X ya. Kita kalikan dulu yang ini. X dikali X, itu X pangkat 2. X kali positif 3, positif 3 X. Selanjutnya negatif 2 dikali X, min 2 X. Min 2 kali positif 3, min kali plus, min 2 kali 3, 6. Ini min 4. Selanjutnya, kita pindahkan dalam satu ruas ke ruas kiri semua ya. X kuadrat, ini 3X dikurang 2X. Berarti 3 dikurang 2, anak-anak positif 1X, positif X. Kemudian yang ini yang ada variabel X-nya kita pindahkan biar berdekatan posisinya. Negatif 4 di sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif 4X. Yang ini menjadi negatif 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita tinggal memfaktorkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan memfaktorkan dari bentuk X kuadrat tambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Ibu tuliskan lagi di sini ya. Kita tuliskan di sini. X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Kalau kita ingin memfaktorkan, kita buat seperti ini. Ini X kuadrat, kita letakkan ini X, di sini X. Nah, sekarang kita lihat ke bilangan yang di belakang. Ini adalah bilangan 6. 6 bilangan apa yang dikalikan hasilnya 6? Bisa 2 dengan 3 atau bisa juga 1 dengan 6. Nah, supaya nanti dijumlahkan hasilnya positif 5, maka kita bisa memilih angka 1 dan angka 6. Karena hasilnya nanti kalau dijumlah positif 5, berarti kita pilih positif 6 dikurang 1 ya. Sehingga kalau 6 dikurang 1 kan 5. Ini ya, 5 ini. Sedangkan kalau dikali, minus 1 kali 6, hasilnya negatif 6. Seperti itu ya cara memfaktorkannya. Jadi kita ambil bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5 atau koefisien dari X ini. Yaitu negatif 1 dan positif 6. Selanjutnya tinggal kita cari nilai X-nya. Kita tulis X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya berarti ini pindah ruas jadi positif 1. Atau yang sebelah sini, X ditambah 6 sama dengan 0, maka X-nya pindah ruas jadi negatif 6. Sehingga bisa dikatakan jadi penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 6. Ya. Kita lanjutkan, anak-anak. Semoga kalian bisa memahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tentukan penyelesaian dari soal yang berbentuk seperti ini ya. Mudah, kita pahami tadi ya langkah-langkahnya. Seperti itu, ayo kita jawab. Kita lakukan dulu perkalian silang ya. Berarti 3 dikali dengan yang ini ya, X kuadrat dikurang 2X, ditambah ya. Tambah 2X dikurang 3 sama dengan ini X tambah 5 dikali dengan 2X ditambah 1. Ya kita kalikan ini 3 kalikan semua, berarti 3X kuadrat, 3 kali positif 2X, positif 6X, 3 kali negatif 3, negatif 9. Yang ini juga sama, kita kalikan dulu ke sini, X kali 2X, 2X pangkat 2, X kali positif 1, positif X, sekarang 5 kali 2X, positif 10X, 5 kali positif 1, positif kali positif, positif, 5 kali 1, 5. Disederhanakan dulu yang di sini. X tambah 10X
1x tambah 10, 1 tambah 10 berarti 11x ditambah 5. Nah, ini tetap ya. Selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri semua ya anak-anak ya. Kita pindahkan, kita tulis yang ini yang di kiri 3x kuadrat. Kita dekatkan dengan ini 2x kuadrat, dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Positif berarti menjadi negatif. Tulis yang x-nya, variabel x-nya di sini 6x. Yang di ruas kanan ini kita pindahkan juga, ini 11x ke ruas kiri menjadi negatif 11x. Yang di sini negatif 9, tetap. Yang ini konstantanya pindahkan, ruas kanan ke ruas kiri menjadi negatif 5. Tadinya positif ya, pindahkan ke kiri menjadi negatif. Sama dengan 0. Kita sederhanakan. Ini 3 kurang 2 berarti 1 ya, x pangkat 2. 6 dikurang 11, negatif 5x. Min 9 dikurang 5, min 14 sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita faktorkan seperti tadi ya, sebelumnya. Kita faktorkan. Kita tulis lagi di sini. X kuadrat dikurang 5x dikurang 14 sama dengan 0. Ayo kita faktorkan anak-anak. X kuadrat berarti di sini x, sini x. Yuk. Negatif 14. Bilangan apa kalau dikali? Hasilnya negatif 14. Kalau dijumlah, hasilnya itu negatif 5. Ayo, apa berarti bilangannya? Hasilnya negatif 7. Negatif 7 dan positif 2. Ini negatif 7 dengan positif 2. Kalau dikali kan negatif 14. Kalau ditambah negatif 7 tambah 2. Negatif 5. Sudah, tinggal kita cari nilai X-nya. X-nya berarti negatif 2. Atau X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan ruas 7. Jadi penyelesaiannya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 7. Ini seperti ini materi untuk persamaan rasional ya. Jadi cara mudahnya tinggal kita lakukan perkalian silang, kemudian kita lakukan operasi aljabar. Tentu saja kalian harus sudah sangat bisa atau terampil di dalam memfaktorkannya ya. Pasti bisa kalau kalian mempelajarinya. Baik anak-anak. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi matematika. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu, jangan lupa untuk senantiasa rajin belajar di rumah, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.